Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu. Terima kasih puji syukur saya kehadirat Allah Subhanahu wa taala dan kepada panitia pesantren Rumi yang telah memperkenankan saya untuk menjadi presenter dalam acara International Conference on Islamic Studies and Social Science. Bapak Ibu, di sini izinkan saya untuk mempresentasikan penelitian saya dengan judul Analisis Dimensi Carter dan Kepuasan Nasabah Bank Syariah Mandiri di Kota Medan dengan peneliti Leni Menara Sari Saragi. Bapak Ibu, presentasi ini akan saya awali dengan latar belakang masalah, di mana di sini saya melihat tentang perkembangan perbankan syariah di Indonesia. Di sini saya mendahului dengan komposisi penduduk mayoritas Muslim di Indonesia sebesar 87% dari total jumlah penduduk Indonesia yang berjumlah 209,12 juta jiwa. Berdasarkan provinsi, Sumatera Utara sendiri adalah provinsi terbesar keempat setelah Jawa Barat, Jawa Timur, dan Jawa Tengah dengan total jumlah 14,7 juta jiwa. Berdasarkan kabupaten atau kota, Kota Medan tercatat sebagai kota dengan jumlah penduduk terbanyak, yakni mencapai 2,3 juta jiwa. Dan menurut kecamatan dan agama yang dianut, Kota Medan tercatat juga mayoritas penduduk beragama Islam yang berjumlah sebesar 1.601 juta jiwa 296. Tabel ini semua Bapak Ibu bisa melihat pada layar monitor ini. Kemudian yang menjadi permasalahan yang kompleks adalah walaupun negara Indonesia mayoritas beragama Muslim, Indonesia hanya mampu menguasai market share perbankan syariah sebesar 5,9%, dengan total jumlah rekening sebanyak 30,28 juta rekening. Data ini diperoleh berdasarkan data bulan Juni 2019. Kemudian yang menjadi permasalahan adalah rendahnya keputusan menabung di bank syariah diduga karena ada permasalahan dalam kualitas pelayanan sehingga kepuasan nasabah tidak tercapai. Dalam hal ini pengukuran kualitas pelayanan itu sendiri diukur dengan dimensi Carter, di mana dimensi Carter itu terdiri dari dimensi compliance with Islamic law, assurance, reliability, tangible, empati, dan responsif. Bapak Ibu, di sini saya juga menyajikan permasalahan per dimensi dari dimensi Carter yang saya ambil permasalahan tersebut dari kumpulan jurnal-jurnal dan hasil pengamatan. Yang pertama ada di dimensi compliance with Islamic law, di mana permasalahannya sebagian nasabah berhenti antara lain karena keraguan konsistensi penerapan prinsip syariah. Yang kedua, masyarakat masih menganggap bank syariah sama saja seperti bank konvensional. Yang ketiga, modal yang digunakan bank syariah masih bercampur dengan bank konvensional. Yang keempat, sistem revenue dan bukan profit sharing. Kemudian pada dimensi assurance, karyawan bank syariah dianggap masih tidak seramah bank konvensional, permasalahan komposisi SDM yang tidak seimbang, kemudian perekrutan karyawan masih ada dari bank konvensional yang menyebabkan para pegawai tidak mampu menjelaskan prinsip-prinsip ekonomi syariah dan fikih muamalah dengan baik. Kemudian di dimensi reliability, permasalahan yang dihadapi nasabah misalnya ketika nasabah melakukan penarikan melalui ATM dan penarikan tersebut tidak berhasil, tetapi saldo nasabah berkurang. Kemudian penerapan pricing yang ditetapkan oleh perbankan syariah lebih mahal dari bank konvensional, denda keterlambatan dan asuransi yang dibebankan kepada nasabah juga membuat nasabah enggan menabung di bank syariah. Kemudian pada dimensi tangible,
Nasabah menganggap bank syariah tidak secanggih dan semodern bank konvensional, masih ada keraguan sistem IT di perbankan syariah, sulitnya akses masyarakat terhadap bank syariah sebab kantornya masih terbatas. ATM yang digunakan juga banyak menggunakan ATM konvensional yang saling bekerja sama. Kemudian produk yang digunakan juga susah dipahami karena menggunakan akad syariah. Kemudian pada dimensi empati, pelayanan pada bank syariah dapat ditemukan pelayanan yang terlihat biasa saja, kurang berinisiatif, psikologisnya terlihat kurang berdaya, sedikit lamban dalam bekerja, dan kurang antusias dalam penyambutan nasabah. Pada dimensi yang terakhir adalah dimensi responsif, di mana permasalahan dilihat responsif dalam pelayanan masih dirasakan kurang atas penanganan komplain nasabah, tidak adanya informasi yang diberikan kepada nasabah tentang perubahan kebijakan ATM yang harus diganti, perubahan jam kerja melalui email ataupun media lainnya. Bank Syariah Mandiri adalah bank syariah dinobatkan sebagai Service Excellent Monitor BSM nomor 1 pada tahun 2019 yang merupakan hasil riset dari Lembaga Marketing Research Indonesia. Dalam hal kualitas pelayanan pada bank syariah masih ditemukan keluhan nasabah yang membuat nasabah merasa tidak puas. Hasil dari tabulasi Complaint Handling Management System pada tahun 2019, Bank Syariah Mandiri sebagai berikut. Data pengaduan nasabah tahun 2019 berdasarkan 4 kategori pada tahun 2019 pada grafik batang di sini menunjukkan untuk pengaduan nasabah berdasarkan proses, transaksi, dan fasilitas sebanyak 47.067 pengaduan. Kemudian untuk kejahatan dan perbankan sebanyak 1.796 pengaduan. Kemudian pengaduan untuk produk sebanyak 807 pengaduan. Kemudian untuk pelayanan sebanyak 148 pengaduan. Dari total semua pengaduan sebanyak 49.818. Baik, Bapak Ibu, saya lanjutkan dengan kajian pustaka. Untuk dimensi kata sendiri, saya mengambil teori dari Abdul Qawi Othman dan Ryan Owen pada tahun 2001. Di mana di sini dijelaskan compliant or Islamic law merupakan kemampuan untuk memenuhi hukum Islam dan ekonomi dan perbankan beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip Islam. Sini Bapak Ibu bisa melihat indikator dari Compliant Islamic Law. Kemudian yang kedua, dimensi assurance yang merupakan pengetahuan dan kesopanan karyawan serta kemampuan mereka untuk menumbuhkan rasa percaya pelanggan kepada perusahaan. Yang menjadi indikatornya adalah karyawan yang ramah dan santun, menyediakan konsultasi keuangan syariah, keamanan dalam bertransaksi, produk yang sesuai yang dipromosikan, tim manajemen yang berpengalaman dan memiliki pengetahuan luas. Kemudian di dimensi reliability adalah merupakan kemampuan untuk memberikan jasa atau pelayanan sebagaimana yang dijanjikan dengan akurat dan terpercaya, sehingga nasabah akan memberikan kesan bahwa kinerja dari bank terjamin dan amanah, tepat, serta memberikan kemudahan bagi nasabahnya. Hal ini yang menjadi indikator adalah pelayanan yang tepat waktu, pelayanan yang sama untuk pelanggan, pelayanan sesuai amanat yang dijanjikan, pemberian layanan yang cepat, yang tepat dan akurat, karyawan juga mampu menciptakan rasa aman kepada nasabah. Untuk tangible sendiri, artinya adalah merupakan penampilan fisik, peralatan, personil, dan materi komunikasi, serta juga dapat berkenaan dengan kemampuan perusahaan dalam menunjukkan eksistensi kepada pihak eksternal. Di mana di sini adalah tampilan kantor dan fasilitas fisik yang menarik, interior, dan yang nyaman dan islami, penampilan karyawan yang syar'i dan rapi, menyediakan sekat atau pembatas loket yang jelas, lokasi yang mudah dijangkau, sistem IT yang mendukung, gerak ATM yang memadai. Kemudian yang kelima adalah empati, yang merupakan kesediaan untuk peduli, memberikan perhatian pribadi bagi pelanggan. Indikatornya adalah menyapa nasabah dengan sebutan nama,
menangani keluhan pelanggan dengan tepat, meminta maaf apabila melakukan kesalahan, memahami kebutuhan anggota, memahami dengan senang hati, penerapan tarif layanan yang rendah, tidak diskriminatif kepada nasabah. Dan dimensi yang terakhir adalah responsiveness, merupakan kemampuan untuk membantu pelanggan dan memberikan jasa dengan cepat ditambahkan dengan pemberian informasi yang jelas. Di sini yang menjadi indikator responsif, yang pertama, layanan yang responsif dan efisien, penyediaan jasa konsultasi keuangan, karyawan bersedia membantu nasabah, dan karyawan melayani konsumen secara islami. Kemudian pada variabel kepuasan nasabah, saya mengambil dari teori Philip Kotler, di mana arti kepuasan nasabah yaitu merupakan nilai atau perasaan seseorang melalui pengalamannya dengan membandingkan antara kinerja yang ia terima dengan harapannya. Di mana yang menjadi indikator adalah yang pertama review case, menciptakan word of mouth, menciptakan citra merek, dan menciptakan keputusan pembelian pada perusahaan yang sama. Adapun yang menjadi metodologi penelitian adalah penelitian ini merupakan penelitian lapangan dengan menggunakan metode kualitatif deskriptif. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer yang diperoleh langsung dari sumber data asli. Kemudian penelitian ini juga menggunakan metode sekunder. Data sekunder merupakan sumber data penelitian diperoleh secara tidak langsung melalui media perantara. Teknik pengumpulan yang digunakan berupa observasi dan wawancara serta dokumentasi. Sedangkan teknik analisis data digunakan adalah analisis sebelum di lapangan, reduksi data, dan penyajian data serta penarikan kesimpulan. Lokasi penelitian berada pada Bank Mandiri Syariah di Medan. Kemudian hasil dari penelitian menunjukkan yang pertama, dimensi compliance menunjukkan pengaruh terhadap kepuasan nasabah. Hal ini menunjukkan bahwa kepuasan nasabah BSM dipengaruhi compliance with Islamic law, merupakan kemampuan untuk memenuhi hukum Islam dan ekonomi dan perbankan beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip Islam. Kepatuhan terhadap penegakan syariah merupakan hal yang harus dipenuhi bagi bank syariah dalam menjalankan operasionalnya. Kemudian untuk dimensi assurance memiliki pengaruh terhadap kepuasan nasabah, di mana pengetahuan dan kesopanan karyawan serta kemampuan mereka untuk menumbuhkan rasa percaya pelanggan kepada perusahaan. Kemampuan karyawan dalam menumbuhkan rasa percaya para nasabah untuk menciptakan kepuasan bagi nasabahnya. Kepuasan nasabah merupakan hal yang sangat penting bagi keberlangsungan suatu usaha yang dapat diwujudkan dengan berbagai cara, seperti dengan menawarkan produk yang berkualitas, memberikan harga yang murah, dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga, reliability menunjukkan pengaruh terhadap kepuasan nasabah BSM, kemampuan untuk memberikan jasa atau pelayanan sebagaimana yang dijanjikan dengan akurat dan terpercaya, sehingga nasabah akan memberikan kesan bahwa kinerja dari bank terjamin dan amanah, tepat serta memberikan kemudahan bagi nasabahnya, sehingga tidak tertutupi kemungkinan bagi para pelanggan akan merasa puas jika perusahaan tersebut sangat dapat diandalkan. Kemudian pada dimensi tangible, memiliki pengaruh terhadap kepuasan nasabah, di mana fasilitas fisik merupakan sarana yang dapat menunjang operasional suatu perusahaan dalam mencapai tujuan-tujuan yang diinginkan. Pada era modern saat ini ditunjukkan dengan semakin berkembangnya teknologi-teknologi yang canggih, mengharuskan bagi setiap perusahaan untuk terus meningkatkan penggunaan teknologi dan fasilitas fisik lainnya dalam menunjang operasional serta untuk terus bertahan hidup dengan persaingan yang semakin ketat. Kemudian yang kelima, empati memiliki pengaruh terhadap kepuasan nasabah. Kemampuan para karyawan dalam memberikan jasa dengan penuh perhatian kepada nasabah merupakan hal yang penting diperhatikan. Kemudian untuk responsiveness sendiri menunjukkan adanya pengaruh terhadap kepuasan nasabah. Responsiveness memiliki pengaruh yang sangat besar dalam memenuhi kepuasan nasabah. Hal ini menunjukkan bahwa kemampuan karyawan yang tanggap dalam memecahkan masalah dan keluhan nasabah sangat berperan penting dalam memenuhi kepuasan nasabah dalam menyampaikan suatu jasa yang berkualitas. Adapun saran-saran dari penelitian ini yang pertama adalah satu, peningkatan kualitas pelayanan dari dimensi compliance adalah BSM harus melakukan penyediaan produk-produk yang sesuai syariah yang dibutuhkan masyarakat dan memprioritaskan bagi hasil pada produk investasi. Kemudian yang kedua, peningkatan kualitas pelayanan juga perlu dari segi assurance, paling utama dilakukan pada aspek penyediaan saran-saran
atau nasihat keuangan bagi nasabah. Kemudian yang ketiga, pada dimensi reliability perlu ditingkatkan agar BSM dapat diandalkan dan memiliki pengaruh yang baik terhadap kepuasan pelanggan. Perusahaan yang dapat diandalkan pada dasarnya akan mempengaruhi minat bagi pelanggan untuk terus menggunakan jasa yang ditawarkan oleh perusahaan tersebut, sehingga tidak tertutup kemungkinan bagi para pelanggan akan merasa puas jika perusahaan tersebut sangat dapat diandalkan. Kemudian yang keempat, peningkatan dari dimensi tangibles paling utama adalah merupakan penampilan fisik, peralatan, personel, dan materi komunikasi, serta juga dapat berkenaan dengan kemampuan perusahaan dalam menunjukkan eksistensinya kepada pihak eksternal, agar nasabah merasa nyaman dan tenang ketika berada di BSM sehingga meningkatkan kepuasan nasabah. Kemudian yang kelima, peningkatan pada dimensi empati perlunya meningkatkan kemampuan para karyawan dalam memberikan jasa dengan penuh perhatian kepada nasabah merupakan hal yang penting diperhatikan karena sifat empati karyawannya akan memberikan kepuasan kepada nasabah. Kemudian yang keenam, peningkatan pada dimensi responsif yang menjadi perhatian adalah meningkatkan kemampuan karyawan yang tanggap dalam memecahkan masalah dan keluhan nasabah sangat berperan penting dalam memenuhi kepuasan nasabah dalam mencapai suatu jasa yang dapat diandalkan. Demikian Bapak Ibu hasil dari presentasi saya. Lebih kurangnya saya mohon maaf kalau lebih itu dari Allah Subhanahu wa taala, kekurangan itu mutlak dari saya. Terima kasih. Sebelumnya askurka syukron jazila. Terima kasih Bapak Ibu sekali lagi. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.